Lagi, BPK temukan Pemprov DKI boroskan anggaran beli masker hingga 5,85 miliar rupiah. Ditulis oleh Sardi di seward.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Wow, Pemprov DKI seolah tidak pernah kehabisan berita terkait kelebihan bayar sejumlah pengadaan alat atau proyek. Berawal dari kelebihan bayar proyek pengadaan mobil pemadam pemadam kebakaran. Kayak warteg aja jadi pemadam kelaparan. Kelebihan bayarnya mencapai 6,52 miliar rupiah. Ini adalah awal mula dari semua rentetan kelebihan bayar yang terjadi. Dan perlu diketahui, ini ada temuan BPK. Dan kita tahu BPK tidak mungkin bisa menelusuri semuanya dengan detail. Jadi bisa dibayangkan apakah ada kelebihan bayar lain yang luput dari pengamatan. Dan kalaupun ada, berapa besar nilai kelebihan bayarnya. Kemudian selanjutnya, ada kelebihan bayar lagi untuk proyek PLTS atap gedung sekolah senilai 1,12 miliar rupiah. Kemudian muncul lagi berita soal Pemprov DKI kelebihan bayar subsidi ke Transjakarta sebesar 415,9 miliar rupiah. Ini salah satu kelebihan bayar yang paling besar nilainya. Mengerikan, hampir setengah triliun. Masa nilai sebesar itu luput begitu saja? Dan kalaupun anggaplah itu kecerobohan atau kesilapan, masa silapnya bisa sebesar itu? Dan lucunya KPK masih belum menindaklanjuti temuan BPK ini. Padahal jelas-jelas ada unsur merugikan. Kalau di daerah lain mungkin kepada daerahnya sudah ditanyai dan diproses. Tapi di ibu kota ini aman-aman saja tampaknya, seolah tidak puas memberikan kejutan besar buat kita. Baru-baru ini muncul lagi berita BPK yang kembali menemukan kelebihan pembayaran yang dilakukan Pemprov DKI di tahun 2020. Saya juga sudah tuliskan di artikel sebelumnya. Tak tanggung-tanggung, ada 3 komponen, yaitu kelebihan bayar di mana pegawai yang sudah meninggal atau pensiun masih menerima gaji. Terus masalah kelebihan bayar proyek pengolahan air limbah dan kelebihan bayar alat rapid test. Oke, dan ada lagi yang juga terungkap, yaitu kelebihan bayar untuk pengadaan masker. Hal ini disampaikan Kepala BPK DKI, Pemut Arya Wibowo lewat laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2020. Anies kelebihan membayar pengadaan masker respirator N95 hingga 5 miliar rupiah dari pos belanja tak terduga atau BTT APBD DKI tahun 2020. Pembelian masker dilakukan pada 2 perusahaan berbeda, yaitu PT IDS dan PT ALK. Harga yang didapatkan dari setiap perusahaan juga berbeda. Dalam laporan dari BPK, Dinas Kesehatan DKI melakukan kontrak dengan PT IDS untuk pembelian masker sebanyak 3 kali dengan total 89.000 masker. Pembelian pertama 39.000 masker, harga yang ditetapkan adalah Rp70.000. Selanjutnya, pada pembelian kedua dan ketiga, harganya turun jadi Rp60.000. Sedangkan kontrak untuk pembelian respirator N95 dengan PT ALK diketahui Dinas Kesehatan DKI memesan 195.000 masker dengan harga tiap satuannya mencapai Rp90.000. BPK melakukan komunikasi dengan 2 perusahaan penyedia masker tersebut. Hasilnya diketahui ternyata PT IDS sanggup jika melakukan pengadaan masker respirator N95 sebanyak 200.000 masker karena stok barang tersedia. Sudah tahu kan masalahnya di mana? Ada harga masker yang lebih murah, tapi mereka membeli di tempat yang lebih mahal yang kuantitasnya terbanyak pula. Padahal ini bisa dihemat dengan membeli semuanya dari PT IDS sebanyak 200.000 masker dan sisanya bisa beli di PT ALK. Karena kebijakan ini, BPK menganggap PPK tidak cermat dalam mengelola keuangan daerah secara ekonomis, yaitu mendapatkan barang dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah. Jika mengadakan barang yang berjenis dan kualitas sama, seharusnya melakukan negosiasi harga minimal dengan harga barang yang sama atas harga respirator N95 lainnya yang memenuhi syarat atau bahkan lebih rendah dari pengadaan sebelumnya. Katanya, makin lama makin parah sekali. Ini yang ditemukan BPK. Besok-besok entah apalagi kelebihan bayar yang akan ditemukan. Ini belum termasuk berbagai pemborosan yang telah dilakukan Pemprov DKI. Salah satunya adalah anggaran untuk Formula E. Baru-baru ini Pemprov DKI stop pendanaan buat acara tersebut. Masalahnya, uang yang diberikan pada penyelenggaraan apakah bisa dikembalikan? Kalau dihitung-hitung, entah sudah berapa triliun anggaran yang sebenarnya bisa diselamatkan. Semua ini karena satu, tak becus. Akarnya adalah ini, memilih pemimpin hanya karena seiman. Selesai deh. Bagaimana menurut Anda? Artis ini kasihan, stres karena PPKM diperpanjang. Ditulis oleh Adin di seward.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru.
Menjadi seorang artis tidaklah mudah, harus mempunyai keahlian. Jadi, komedian harus mempunyai keahlian melucu yang tahan lama. Apapun lawakannya bisa terus dianggap lucu. Ternyata lucu itu bisa terus berkurang karena sering dibawakan. Seorang komedian pun harus banyak riset, banyak baca berita terkini supaya bisa melucu dengan bahan terkini. Jadi aktor atau aktris ya harus mampu berakting. Walaupun sinetron Indonesia tidak terlalu membutuhkan kualitas akting, tapi setidaknya jangan sampai gugup kamera. Selain itu mempunyai koneksi atau kenal dengan orang-orang di balik layar supaya selalu mempunyai job main sinetron. Menjadi stand up komedian pun ya harus mempunyai skill. Mereka harus bisa lucu walaupun berbicara sendirian seperti orang gila. Mempunyai koneksi terhadap orang-orang TV pun penting demi kelanjutan job selanjutnya. Di masa pandemi COVID-19 ini yang belum juga mereda, banyak pihak terkena imbasnya. Pengangguran meningkat karena terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Tidak sedikit usaha dagang masyarakat yang gulung tikar karena sepi pembeli seiring kebijakan PPKM pemerintah demi menekan penyebaran COVID-19. Artis pun ternyata terkena dampak COVID-19. Job mulai berkurang bahkan hilang sama sekali, sehingga beberapa artis terpaksa banting setir menjadi pedagang. Seperti yang dialami Ruri Band Republik. Karena sepi job nyanyi, dia berinovasi berjualan es. Tapi ini merupakan hal yang positif, tetap kreatif dengan hal yang positif. Di Jakarta sempat heboh karena ada artis mengaku stres karena penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM terus diperpanjang. Dia adalah seorang DJ cantik yang sering mengumbar keseksiannya, yaitu Dinar Candy. Artis ini mengaku stres dan berbuat hal yang di luar nalar serta membuat heboh. Dinar Candy nekat berbikini di pinggir jalan karena stres PPKM diperpanjang. Lebih ekstrim lagi, aksinya itu diunggah di laman Instagramnya. Awalnya ada 3 unggahan yang mempertontonkan aksinya berbikini di pinggir jalan. Ada 1 foto dan 2 video yang diunggah oleh Dinar Candy pada Rabu 4 Agustus 2021. Pada foto yang diunggahnya, Dinar Candy memperlihatkan kalimat yang tertulis di papan yang dia bawa. Saya stres karena PPKM diperpanjang. 2 video lainnya memperlihatkan Dinar Candy yang hanya berdiri di trotoar sambil mengangkat papan tersebut. Papan yang dia bawa nyaris menutupi bagian depan tubuhnya. Kini 3 unggahan tersebut hilang dari akun Instagram Dinar Candy. Mungkin Dinar baru nyadar bahwa aksinya bisa membawanya ke balik jeruji besi. Kehidupannya bisa lebih stres lagi. Sudah PPKM diperpanjang terus, kini dia harus berurusan dengan hukum. Ternyata aksi Dinar Candy mencuri perhatian. Dinar Candy yang berdiri di pinggir jalan dengan menggunakan bikini merah bergaya two-piece saat PPKM level 4 masih berlaku dianggap melanggar hukum. Menurut Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia atau PBSMI, berniat akan mempolisikan Dinar Candy. Hari ini mereka berencana melaporkan Dinar Candy ke Polda Metro Jaya karena dianggap sudah melakukan porno aksi. Apa yang dilakukan Dinar mungkin salah satu cara untuk menarik pekerjaan, karena mungkin saja ada stasiun televisi nasional yang tertarik dengan aksi nekat Candy dan akan mewawancara. Selain itu mungkin akan ada channel YouTube yang tertarik dan mengundangnya untuk bersama membuat konten. Tetapi apa yang dilakukan Dinar Candy terkesan sensasi murahan. Harusnya dia bisa berbuat yang lebih bermanfaat untuk masyarakat, bukan pansos memanfaatkan isu PPKM dengan pamer aurat dengan alasan stres. Tindakannya sudah di luar batas norma sosial dan kemanusiaan. Menurut Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD Purwokerto, Profesor Hipnu Nugroho juga mengatakan aksi Dinar Candy bisa terancam pidana. Dinar Candy bisa terjerat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Dinar Candy juga bisa terancam pasal 36 Undang-Undang Pornografi. Sepertinya Dinar harus siap-siap menghadapi jeratan hukum. Maksud hati meluapkan kekesalan karena sepi job dan siapa tahu bisa mengundang pekerjaan, malah sebaliknya. Aksi nekatnya malah berpotensi mengundang polisi dan memaksanya untuk menghadapi jeratan hukum. Otak artis ini mungkin harus diperbaiki agar bisa berpikir lebih jernih dan lurus. Semoga saja Dinar bisa segera tobat dan setidaknya bisa melakukan aksi yang lebih terpuji. Nah, menurut Anda?